lagi di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Ya, masih dengan aku Abim, pastinya di program Sapa Komunitas di hari ini ya, Pesona Inspira. Oke, Pesona Inspira bagi yang mau gabung ke line WhatsApp kita bisa di 0823 2383 996. Ya, kali ini ya udah ada nih yang di studio ya, kita udah ketawa ke TV bareng barusan, ini udah nyingar-nyingir ya Pesona Inspira. Oke, kita sekarang bareng dengan salah satu komunitas yang memang di Wonosobo itu terkenal, berdampak, dan juga bagi para remaja itu udah organisasi dan komunitas yang memang harus diikuti gitu. Ada dari Duta Genre Kabupaten Wonosobo. Di sini ada salah satu yang pasti sudah tahu. Coba bisa tes suara dulu gak sih? Cik. Halo. Udah belum di Pesona Inspira. Ya, di sini kita bareng Faza Nugroho dan Andromeda. Halo, Abi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sekarang kita bersama Faza Nugroho dan juga Andromeda. Bisa kenalan diri terlebih dahulu? Mau dari siapa nih? Andro dulu boleh. Oke, silakan. Oke, Andro mau kenalan dulu dari Andro dulu ya. Oke, halo teman. Aku udah ketiga ya di sini. Ketiga atau keempat ya di sini ya. Gak apa-apa. Jadi kayak yang acara-acara kemarin lagi, nama aku Andromeda Hendrat Moko, adalah salah satu duta genre di tahun 2024 untuk Kabupaten Wonosobo. Oke, Andromeda nih sebagai winner ya Iya. di tahun 2024. Oke, alhamdulillah. Dan habis ini kayaknya mau lengser ya? Ya, bentar lagi ya. Aja ya. Oke, sekarang ada Mas Nugroho, silahkan. Halo semuanya, halo Pesona Inspira, halo genre di semuanya. Nama aku Faza Nugroho. Kalau di Pesona biasanya panggilannya Deva ya. Udah, sekarang udah orang ya. Aku juga dari Forum Genre Wonosobo dan dulu di 2023 juga pernah menjabat duta juga. Tapi sekarang aku tergabung di Forum Genre-nya. Oke, jadi ini ada winner 2023 dan winner 2024. Iya. Dan mereka sama-sama mengedukasi para masyarakat di Wonosobo. Boleh di-spill sedikit sih, review dikit nih tentang genre itu ngapain aja nih? Mulai dari kegiatannya atau fokusnya itu ngapain aja nih? Boleh dijelaskan oleh ketua forum genre-nya? Oke, kita review dikit ya. Meskipun kita udah pernah beberapa kali ke podcast Radio Pesona, tapi kita review dikit. Genre itu adalah organisasi, sebenarnya program dari BKKBN atau sekarang namanya Kemenduk Bangga, di mana itu fokusnya untuk perencanaan masa depan dengan mencegah permasalahan yang terjadi pada remaja. Di mana ada beberapa permasalahan remaja yang kita menjadi fokus, yang diantaranya adalah pernikahan usia anak, seks pranikah atau seks bebas, dan juga nafsa. Jadi kita menghindarkan itu. Tapi selain dari ini, kita juga fokus ke perencanaan kehidupan remaja di masa depan, terutama untuk tidak terkena anemia, karena kita tahu bahwa anemia tuh dampaknya banyak banget, selain menyebabkan stuntingnya, atau juga menyebabkan konsentrasi yang berkurang atau penurunan prestasi di sekolah. Gitu. Itu fokus kami sebenarnya di situ. Oke, fokusnya memang buat remaja-remaja di Wonosobo juga ya. Betul. Biar lebih aware lagi akan kesehatannya. Ini kalau dari Andro mau menambahkan? Sama sih ya sebenarnya. Kenapa tadi kan Mas Faza bilang ada fokus genre itu pernikahan usia anak, terus juga nafsa, sama satu lagi itu seks bebas. Itu kenapa logo kita itu begini teman. Jadi kan biasanya tuh oke gitu ya, kayak oke gitu yang 3 jari di atas sama 2 jari yang dikatupkan. Nah, 2 jari yang dikatupkan itu diartikan sebagai zero. Dan 3 yang di atas itu tadi fokus kita tadi. Jadi visi di genre itu mengzerokan teriak KRR tadi gitu. Mengenalkan gitu ya. Mengenalkan. Biar masyarakat juga bisa lebih nyaman lagi dengan kehidupannya sebenarnya gitu ya. Iya. Oke, yang bisa tergabung di forum genre, duta genre itu siapa aja sih sebenarnya? Oke, sebenarnya fokus kita kan ini kan ke remaja nih. Menurut BKKBN atau Kemenduk Bangga kan remaja kan dari usia 10 sampai 24 tahun. Tapi ya kita ambil usia yang paling produktifnya adalah dari 16 sampai 21 tahun. Jadi genre itu sebenarnya adalah organisasi ini organisasi generasi berencana.
di mana forum genre ini tuh menghasilkan duta gunanya untuk menyebarkan edukasi. Jadi 16 sampai 21 tahun yang masuk ke forum genre, ada juga yang masuk ke duta genre. Jadi ada 2 jalur. Oke, berarti ya ibaratnya yang remaja tua gitu ya, bisa remaja akhir ya. Kita juga kalau misalkan yang remaja masih muda, yang bisa yang masih produktif itu bisa banget join di duta gitu. Sebenarnya sama aja sih. Sama aja. Mau fokus ke yang mana? Kalau forum kan lebih mungkin ke pengelolaannya kan. Oke. Kalau duta yang biasa untuk menyebarkan. Ya, menyebarkan informasi gitu ya, bukan Iya. cuma duta-dutaan tapi benar-benar juga mengedukasi. Iya. Gitu. Oke, dan Pesona Inspira memang kalau duta genre itu banyak banget anggotanya, banyak banget dampaknya. Kalau misalkan komunitas-komunitas yang ada di Wonosobo biasanya tuh kolaborasi dengan duta genre ya banyak banget, dan akhirnya menciptakan remaja-remaja yang mungkin berencana ya bakal berencana di masa depannya gitu. Dan deket-deket ini nih bakal ada apa nih Diva atau Andro nih yang mau jelasin? Di belakangan ini yang mana dulu nih? Yang ke provinsi dulu atau yang Pilgrim dulu? Abdugan dulu. Abdugan dulu kayaknya. Abdugan dulu ya. Oke, jadi belakangan ini bakal ada Abdugan atau apresiasi pemilihan duta genre Kabupaten Wonosobo di tahun ini, yaitu tahun 2025. Di mana nanti akan menggantikan aku tentunya di tahun 2024. Sudah habis masanya digantikan orang yang baru gitu. Di mana periode pemilihannya itu dari bulan kemarin, dari bulan Mei ya sebenarnya ya. Bulan Juni sih. Bulan Mei dong, tanggal 18. Oh iya. Tanggal 18. Dari tanggal 18. Tanggal 18 Mei sampai 30 Juni. Nah, yang kemarin itu yang tahap 1 pendaftarannya. Sekarang di extended nih. Jadi sampai tanggal 20 Juli. Jadi buat teman-teman yang mungkin di tahap 1 belum sempat buat daftar, bisa ini kesempatannya kita panjangin lagi biar sampai 20 Juli biar ada banyak remaja di mana-mana lagi kan. Di seluruh Wonosobo biar bisa ikut semua kecamatan ada wakilnya gitu ya, nggak cuma kecamatan Wonosobo lagi gitu. Jadi buat Pesona Inspira yang mau gabung tuh syaratnya apa aja sih kalau boleh tahu? Syaratnya kayak yang tadi Mas Haji sampaikan, pertama itu harus 16 sampai 21 tahun, remaja berusia 16 sampai 21 tahun yang belum menikah teman-teman. Itu perlu digarisbawahi ya. Yang belum menikah? Iya, sama aja kalau misalnya 21 tapi sudah menikah, nggak boleh dong. Oke. Terus yang selanjutnya itu berdomisili di Kabupaten Wonosobo. Tapi biasanya ada yang tanya nih, Mas, aku masih 15 tahun, tapi di tahun ini 16 tahun. Gimana tuh Mas Faza? Sebenarnya kenapa kok kita menetapkan usia 16 tahun sampai 21 tahun? Kita lihat dari nantinya akan ada persaingan di sana sih, Bi. Karena ketika kita masukkan yang 15 tahun, takutnya tidak bisa bersaing dengan yang 20 tahun. Akhirnya kita menentukan 16 tahun yang menurut kita udah mampu untuk bersaing dengan umur yang lain. Menurut aku, kalau misalkan teman-teman atau Pesona Inspira juga udah mumpuni, udah matang juga ketika 15 tahun lebih berapa bulan, itu oke buat gabung aja nggak apa-apa. Oke, jadi lebih mempertimbangkan banyak hal lah ya, nggak cuma asal menentukan di usia 16 sampai 21 tahun itu. Ya Pesona Inspira tahu kalau misalkan mau gabung tuh boleh banget ke Instagramnya di mana? Di @Wonosobo. Ya, boleh banget dicek, daftar. Syarat-syaratnya mudah nggak sih atau gimana tuh? Mudah dong. Gampang banget, sebenarnya ada cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 doang. 8 doang ya. Persyaratan yang kedua itu apa nih? Berdomisili di Kabupaten Wonosobo. Biasanya ini jadi pertanyaan lagi nih. Kalau misalnya buat teman-teman yang kuliah di luar kota gitu, Mas, aku masih 16 sampai 21 tahun tapi nggak domisili di Wonosobo, bisa nggak ya daftar? Gimana Mas Haza? Boleh. Karena gimana ya, dalam masa jabatannya, jadi gini, duta genre itu kan bukan sebuah ajang yang kalau udah menang tuh udah ya udah bawa piala, bawa selempang, bawa mahkota doang terus pulang gitu kan. Tapi ini adalah ajang untuk kita bisa mengabdi selama setahun ke depan di masyarakat, dan ini menurut aku cukup padat juga kegiatan kita. Ketika nanti teman-teman mungkin lagi di luar Wonosobo, menurutku nggak apa-apa, banyak juga yang lagi kuliah di luar kota, asalkan berkomitmen ketika ada penugasan, ketika ada kegiatan kembali lagi ke Wonosobo. Oke, tapi kalau misalkan nih dia berasal di domisili Magelang, ya, dia tinggal di Magelang, tapi dia berkuliah di Kabupaten Wonosobo, itu kira-kira kalau mau gabung tuh boleh dong? Boleh dong. Iya, boleh selagi lagi-lagi ya dia berkomitmen untuk di Wonosobo, dia udah tahu apa isu di Wonosobo, oke. Oke. Jadi bebas tapi tetap memenuhi syarat gitu ya? Iya. Oke. Jadi gitu Pesona Inspira, jadi mau siapapun boleh
Terus ada syarat lagi nggak sih? Ada syarat selanjutnya lagi? Ada. Apa aja tuh? Ada berpenampilan menarik dan berkepribadian unggul. Menurutku kadang ada yang tanya nih, apakah duta genre harus good looking? Aduh. Ganteng nggak? Harus ganteng, harus cantik gitu ya? Menurut aku yang pertama harus good looking, iya. Karena biar gimana pun sebagai duta adalah sebagai role model. Oke. Tapi di sini kita tidak bisa mengartikan ganteng atau cantik yang seperti apa, karena itu relatif. Menurut Asik. aku, ya, Asal ya. ya, menurut aku berpenampilan menarik good looking itu adalah ketika kita bisa membawa diri. Seperti apa look kita, seperti apa yang kita lakukan, itu adalah hal yang menjadi look untuk seorang duta. Iya, benar. Jadi nggak harus menentukan dia hitam, dia putih, dia ini, Benar, enggak ya? ya kan? Benar. Nggak harus dia setinggi berapa, seputih apa gitu. Enggak. Ini bukan lilin ya? Iya, beda ya. Beda ya? Oke, jadi ada apa lagi tuh? Ada juga ada 8 kan ya? Iya, baru tiga, selanjutnya itu tidak bertugas sebagai duta lain. Nah, itu duta lalu lintas, Duta bahasa, duta Pancasila. ya, Kalau udah sampo lain? apa ada? Kan ya. Oke. Bisa dipertimbangkan ya kalau itu ya. Terus juga harus aktif di bidang keremajaan. Mungkin teman-teman udah tahu ya, di kelurahan, kecamatan, desa dan lain sebagainya itu ada yang namanya PIK remaja. Oke, PR ya? Iya, PIK R itu tuh pusat informasi dan konseling remaja. Sebenarnya hampir sama kan organisasi lainnya, cuma dibedakan ada jabatan yang namanya pendidik sebaya dan konselor sebaya. Di mana tugas pendidik sebaya memberikan informasi ke teman-temannya, entah apapun itu, isu-isu remaja, fokus genre, substansi genre dan lain sebagainya. Konselor sebaya bertugas untuk menjadi tempat cerita buat teman-temannya. Jadi udah terstruktur banget nih ya genre ya. Jadi kalau gak gabung itu rugi banget. Iya. Nextnya harus memiliki pengetahuan yang luas. Sebenarnya ini general ya, yang penting genre harus tahu genre dan juga ada bangga kencana itu tentang kependudukan dan keluarga berencana, isu remaja dan juga berwawasan global. Jadi kita bisa tuh suatu saat kita lihat tren di TikTok kita harus menanggapi kayak gitu tuh bisa. Jadi fleksibel aja kita pengetahuannya gitu. Terus juga memiliki media sosial yang aktif. Biar gimana pun zaman sekarang kan medsos tuh nomor 1 ya kan. Harus ya. Harus ada medsos kan setiap orang tuh kayaknya. Nah akhirnya genre itu harus ada medsos yang aktif juga untuk menyebarkan edukasi itu tadi. Ya karena biasanya banyaknya scroll di media sosial. Betul. Kalau misalnya media sosialnya aktif tapi di private gimana tuh? Itu gak aktif sih. Karena di private. Kan di private berarti nggak aktif ya teman-teman Iya. ya. Berarti jangan di private kalau mau daftar duta genre tuh. Dan bersedia tidak di private ya. Nah, Sampai kapan lu ya? Karena ini branding juga kan. Lumayan lo bisa branding diri sendiri kapan lagi. Siapa tahu dapat endorse gitu kan. Masuk tuh jadi masuk kan. Nextnya Nextnya yang terakhir nih melengkapi syarat pendaftaran yang tertera pada pengumuman 2. Sebenarnya kita udah ada posternya nih seperti ini. Yang mungkin lihat di YouTube juga, jadi kita ada tampilannya, ada barcode-nya juga, itu bisa di scan atau bisa ketik aja s.id /genre Wonosobo, G-nya besar, W-nya besar, tanpa spasi semua, gitu. Di sana udah lengkap ada buku panduannya juga, tinggal ikutin aja alur pendaftarannya. jadi udah lengkap, udah komplit, udah terstruktur, tunggu apa lagi gitu ya Sobat Inspira. Oke. Karena kalau genre udah kalau komunitas sudah terstruktur, biasanya kalau kita mau apa-apa itu enak, kita enjoy gitu. nggak bingung. Nggak bingung, apalagi udah ada udah ada salah satu role modelnya melalui duta genre. Oke, tadi kan kita udah dijabarin nih sama mereka tentang persyaratannya. Terus aku mau tanya nih, bagaimana proses seleksinya? Karena setelah pemberkasan tuh, nah itu seleksi itu ngapain aja setelah pemberkasan? Yang pertama itu seleksinya administrasi ya, termasuk itu ya pemberkasan berarti administrasi. Nanti setelah diseleksi administrasinya, kalian berkas-berkasnya, terus juga dokumen-dokumennya nih kita lihat. Kalau yang lolos masuk ke tahap seleksi tertulis dan seleksi wawancara. Oke, berarti ada 3 tahap ya berarti ya? Iya. Administrasi, tulis, dan Wawancara. Habis Oke. itu diumumin tuh 10 besarnya. Ketika kalian udah diumumin 10 besar, masuk 10 besar atau enggak, yang alhamdulillah dapat 10 besar, sudah dipastikan kalian bakal menjadi duta. Buat teman-teman yang belum masuk 10 besar, masih ada kesempatan di tahun berikutnya. Tapi kalau misalkan nggak masuk 10 besar terus masuk forum itu boleh nggak?
Boleh. Tapi kan kita sudah penutupan rekrutmen forum. Jadi tetap harus tahun depannya. Harus tahun depannya lagi. Tahun depannya. Oke, tahun depannya lagi malah tuh ya. Tahun depan. Ya, Itu ada apa lagi ya? Karantina. Sebelum karantina ada pra-karantina dulu pastinya. Entah itu genre level A, zoom gitu, challenge, live Instagram dan lain sebagainya. Gampang kok, nggak banyak-banyak banget. Sedikit teman-teman. Pokoknya apapun yang ada di depan mata hadapi aja, pasti ketika kalian udah menjalani selesai juga selesai aja gitu, nggak ada yang merasa dirugikan ataupun ya udah aja gitu loh, pokoknya kalau udah selesai kayak ini tuh bakal jadi hal yang tidak akan terlupakan. Iya, juga gitu. bangun branding juga kan. Iya, gitu. benar Ya. banget. Habis itu karantina, habis karantina langsung grand final. Itu momen yang paling dakdikdukser buat kamu apa Anda? Dakdikduksernya itu jujur kalau aku grand final pasti ya. Kalau selain grand final lah, itu pas technical meeting. Oh, TM itu pas Iya. bagian apa tuh? TM itu habis apa Karantina. namanya? Habis apa tuh? Sebelum pra-karantina. Prakarantina. Setelah Oke. diumumkan 10 besar, Hmm. itu kita disatuin dulu technical meeting, kita membahas dari awal sampai akhir. Nah, itu dakdikduknya tuh di situ. Kenapa dakdikduk? Padahal itu kan cuma ngumpul dan menjelaskan rapat gitu ibaratnya ya. Iya, dakdikduknya adalah kita ketemu teman-teman kita yang lain sekaligus lawan-lawan kita. Oke. Oh, ini lawanku gitu ya. Iya, gitu. Terus dakdikduknya adalah ketika melihat aku yang sepas-pasan ini, gitu. Dulu minder tuh, minder. Aku yang sepas-pasan ini melihat teman-temanku yang wow, Wow ya. wow banget. Agak minder, terus juga takut, aku bisa nggak ya melewati ini, gitu. Ya dakdikdukser, gitu lah. Buat awal-awal itu ya kalau versi aku. Itu udah masuk ke dukanya ya. Iya, udah masuk ke dukanya itu. Dukanya gitu. Oh, kalau sukanya itu apa? Sukanya ketika masih jadi finalis atau pas sudah menjabat nih? Dua-duanya dong. Dua-duanya. Ketika pas menjadi finalis tentunya dapat pengalaman banyak banget dari yang sebelumnya aku nggak mungkin belajar catwalk kalau aku nggak ikut duta. Iya, betul. Aku nggak mungkin ketemu orang-orang hebat kalau aku nggak ikut duta. Nah, itu udah masuk ke setelah menjabat. Setelah menjabat itu kita bisa dapat privilege banyak banget, teman-teman. Entah itu privilege sebagai kita, karena kita sudah menjadi seorang duta, kita punya privilege bisa ketemu orang-orang hebat. Dimana kalau kita sudah ketemu orang-orang hebat, kita punya privilege lagi buat menyampaikan pesan. Oke, pesan-pesan Karena suaranya kita itu bisa lebih didengar. Oke. Karena kita tadi itu ya punya titel sebagai seorang duta, bisa lebih didengar, aksesnya juga lebih mudah. Pokoknya suara teman-teman remaja di seluruh Wonosobo bisa kita sampaikan sebagai seorang duta genre. Itu privilege-nya kalau buat aku. Jadi emang privilege buat seorang duta ya gitu, bertemu dengan orang-orang penting yang harusnya aku yang di sini duduk tuh gak bisa kayak ambil kayak Faza gitu ya. Iya. Gak bisa. Tapi kalau misalkan kalian yang udah sebagai duta, kalian bertemu Bapak Bupati, Bapak Gubernur, itu udah suatu kebanggaan dan itu nggak semua orang bisa gitu. Iya, benar banget. Aku Oke. bersyukur itu, alhamdulillah. Nah, oke, ini kalau dari Faza sendiri dulu nih, tuh tantangan terbesar ketika seleksi itu apa? Tantangan terbesar ketika seleksi. Aku dulu karena waktu aku masih sekolah waktu itu, masih kelas 12 SMA juga. Waktu dimana aku masih harus ada organisasi yang harus diselesaikan. Kebetulan waktu itu masuk masa-masa LDKB sebenarnya. LDK OSIS? Iya, LDK OSIS. Jadi aku menjadi ketua panitia. Nah, waktu itu waktu ketua panitia tuh aku bareng sama TM. Sama photoshoot. Jadi aku sampai 2-3 hari tuh nggak tidur sama sekali. Itu tantangan buat aku sih, karena aku harus tanggung jawab sama semuanya dong. Aku udah milih dua-duanya, ya aku harus bertanggung jawab secara maksimal. Itu sih menurutku ya tantangan buat aku banget. Tapi so far sih menurut aku after that udah bisa bagi waktu, kayak nggak apa-apa kok kalau misalkan banyak kegiatan, aku juga udah mampu sekarang gitu. Jadi pelajaran aja sih buat aku. Yang struggle itu dalam waktu ya. Waktu. Kalau Andrew? Sama sih sebenarnya. Ini fun fact ya guys, fun fact buat teman-teman pendengar. Mas Faza sama aku itu benar-benar plek ketiplek apapun itulah.
Pertama kita sama-sama SMK 1 Wonosobo. Oke. Betul. Kedua kita sama-sama jurusan RPL. Oke. Kedua kita Ketiga. Oh iya ketiga kita sama-sama OSIS. Oke. Di OSIS kita sama-sama di seksi bidang 5. Oke. Sama lagi. Di SMK 1 Wonosobo kita juga sama-sama ikut ekstra PBB Pasmaga. Nah di Pasmaga itu nggak kayak ekstra biasanya. Di Pasmaga itu juga ada organisasinya. Oke. Di organisasinya kita menjabat di jabatan yang sama-sama humas. Oke. Jadi ada emang tipek lah ya. Iya, jadi yang Mas Faza rasakan ketika proses seleksi ngurus LDK ini, nah itu bedanya. Aku tuh yang mengikuti. Oke. Ketika aku proses seleksi, bukan seleksi, itu tuh pas udah pembekalan untuk menuju grand final, itu aku juga lagi LDK. Aku LDK di Wonoland. Aku LDK di Wonoland. Terus latihan buat grand finalnya di dinas di Sapeng. Itu harus bolak-balik. Apalagi kan jalan ke Wonoland serem ya, lumayan serem lah ya. Setelah latihan biasanya pulang jam 8, jam 9. Aku balik ke Wonoland. Jadi di Wonoland LDK dulu. Di ospek lagi sana ya. Lagi capek ya. Oh ya. Oke. Tapi Itu sih. so far kalian nggak yang kangen mental? Enggak, alhamdulillah. Iya. Justru aku juga berpikir kadang kita kan genre juga fokus ke mental buat teman-teman. Gimana caranya kalau misalnya kita mau sharing tentang mental ke teman-teman yang lain, sedangkan mental kita aja terganggu. Jangan sampai ya mental. Iya. Makanya genre itu juga sebenarnya walaupun pada kegiatannya banyak hal-hal yang harus kita biasa ketemu ya dulu ya, tapi tetap kita harus tetap menguatkan mental kita masing-masing sih dan menguatkan secara bersama-sama. Oke. Ya saling menguatkan ya. Exactly. Kalau nggak menguatkan ya tumbang semua. jadi lebih beruntung untuk disemangati, dibantu gitu. Oke, tadi udah lewat nih persyaratan, udah mulai dari seleksinya ngapain aja. Nah, dugennya tuh kapan tuh? Apresiasinya tuh kapan? Sebenarnya tuh kalau misalnya kita bisa bicara apresiasi itu kan dari Serangkaian. Oh, tapi kalau di grand finalnya itu di bulan September, di pertengahan September. Kemungkinan tanggal 18 September, tapi tentatif. Jadi booking aja tanggal 18 September buat jadwalnya teman-teman buat nonton di Adipura. Oke, di booking udah ya. Ya, tapi jangan lupa juga selalu station di Instagramnya Genre Wonosobo karena berbagai informasi ada di sana. Nggak cuma tentang updugen aja, tapi Betul. banyak informasi. Berarti tanggal 18 September. Tinggal 2 bulan lagi ya? 3 bulan ya? Iya, 2 bulan lah ya. 2 bulan. Berarti 2 bulan lah ya? Iya. Ini bakal Andro ada penggantinya dan Deva bakal naik tuh ya. Apa tuh? Ada. Ya. Oke, jadi ternyata updugen itu suatu rangkaian dari proses seleksinya sampai grand finalnya. Betul. Gitu. Dan menurut kalian tips and trik buat lolos jadi finalis Duta Genre Kabupaten Wonosobo tahun 2025 atau apa tuh? Apa ya? Kamu dulu. Aku dulu. Aku tipsnya harus percaya diri. Oke, pede ya. Harus percaya diri. Itu aja kuncinya, satu percaya diri. Karena aku pas technical meeting tadi aku kan minder, iri, terus juga kayak, aduh aku bisa nggak ya? Aku takut gini. Ternyata setelah kita berlalu, setelah kita jalani semuanya, akhirnya percaya dirinya tumbuh dan nyatanya yang anak iri itu, anak minder itu akhirnya bisa jadi juara 1 kan. Kayak nggak mungkin nih si dia nih yang tadinya minder tiba-tiba jadi juara 1. Kuncinya lebih percaya diri guys. Kalian pas wawancara, pas tes tertulis, pas seleksi administrasi, pokoknya percaya diri dulu. Apa yang kalian bawakan, apa yang kalian kumpulkan, kalian harus yakin kalau itu tuh udah maksimal. Apa yang membuat Andro jadi pede gitu? Yang membuat aku jadi pede itu pada saat karantina. Karantina. Oke, Karantina. berarti habis TM terus karantina. Iya, Oke. setelah TM itu kan aku lihat teman-temanku tuh, oh gini ya kualitasnya ya, kayak aku bisa nggak ya? Tapi ternyata pas karantina, pas kita udah istilahnya hidup bersama, apa ya? Bermalam bersama gitu ya, melewati malam bersama, itu ternyata
ya aku nggak buru-buru banget kok gitu. Ternyata aku juga bisa mengimbangi kemampuan mereka loh gitu. Aku bisa menunjukkan yang terbaik yang mungkin aku punya kelebihan satu Apa tuh? yang tidak dimiliki oleh orang lain gitu, istilahnya gitulah. Aku Oke. dapat insight itu pas karantina. Jadi kayak kamu udah overthinking, aku mau pede kalau Nah, sebelumnya iya. tiba-tiba menemukan oke aku punya satu hal spesial gitu kan. Iya gitu. Oke, kalau Faza sendiri nih, dulu ketika proses seleksi dan lain sebagainya, apa Ya. ada hal yang sama kayak Andro gitu? Sebenarnya sama ya. Hmm. Menurut aku PD itu juga harus ada di semua orang. Tapi tips dari aku yang paling penting adalah harus bisa public speaking. Ya, biar gimana pun orang-orang tuh akan lihat juga public speaking kita. Terus buat teman-teman yang sampai sekarang masih mungkin terbata-bata ngomongnya atau masih susah buat nangkep kosakata baru, itu bisa latihan dari sekarang. Nggak harus les kok sebenarnya, tapi bisa juga kayak ngomong kayak gini, ngomong podcast sendiri di depan cermin, atau kita bisa di jalan sambil motor, di mobilan itu ngomong sendiri aja. Mempermudah bibir kita buat berbicara sama menemukan kosakata baru, bener bergerak. Terus iya public speaking. Terus sama menurut aku yang kedua ini paling penting sih, Apa tuh? harus punya kepribadian yang baik menurutku. Karena dan bagaimana cara dia membawa diri. Oke. Sebenarnya di sini tuh kita genre kan kita juga remaja biasa ya Bia, bukan remaja yang wow bisa apa aja sempurna gitu kan. Karena kita pun juga kadang punya titik insecure-nya masing-masing. Tapi ketika kita bisa membawa diri dengan baik, entah dimanapun itu, menurutku itu bisa menjadi kunci utama buat kita. Contohnya gini, ketika kita misal Andro bad boy ini misalnya, katakan Andro bad boy, dia sering kemana-mana pakai baju sobek-sobek. Tapi ketika dia di genre, ketika dia ada wawancara, dia harus bisa berpakaian kemeja, pantofel, rambutnya rapi, stylingan. Itulah yang dinamakan membawa diri. Tapi selain physically dan juga tentang karakter, menurut aku karakter juga penting. Kenapa? Karena ketika orang pertama kali berbicara, itu tuh udah bisa lihat biasanya, oh anak ini kayak gini, anak ini kayak gini. Jadi kita harus membawa karakter kita mau seperti apa. Dan yang penting niat kita adalah untuk berkomitmen untuk bisa menyebarkan kebaikan. Ekspresi gitu ya. Ekspresi juga. Lahir dan batin ini. Lahir dan batin ya. Boleh lah ekspresi ada lagi. Nggak apa-apa. Gitu. Karena kalau misalkan memang tiba-tiba dia cantik ganteng gitu ya, tiba-tiba attitude-nya udah jelek, Betul. say no ya. Betul. Makanya kita di sini juga nggak hanya mencari physically, nggak hanya mencari tentang public speaking doang, tapi overall, mulai dari bagaimana cara dia membawa diri, bagaimana cara dia mampu menjadi duta, membawakan materi, public speaking, konten dan lain sebagainya. Oke, dan aku mau nambahin ya Mas Anindra untuk bagian public speaking ya. Boleh. Menurut aku kita bertiga ya. Dan bertiga tuh bisa dibilang public speaking dulu masih kayak ibaratnya dikit-dikit lah belajar mulai dari ini A, B, C. Buat sampai sekarang bisa berbicara, ibaratnya lebih baik daripada yang sebelumnya, itu butuh proses yang panjang. Dan ketika proses yang panjang itu pasti jatuh bangunnya ada. Jadi jangan kecewa ketika kamu jatuh, tapi juga nggak bangkit lagi gitu. Nah, itu nggak boleh ya. Itu salah satu kunci menurut aku dari buat kalian yang mau daftar duta genre. Oke, tentunya ini udah upduge nih ya, apresiasi duta genre. Apresiasi pemilihan genre. Oke, Kabupaten Wonosobo. Ini udah berlangsung selama berapa tahun sih kira-kira? Apa kalian tahu? Tahu 2017 ya 2017. Sebenarnya genre itu awal mulanya itu 2011. Tapi namanya bukan genre. Apa itu? RW. Forum Remaja Wonosobo. Iya, Forum Remaja Wonosobo. Akhirnya di 2016 barulah tercetuskan namanya genre. Forum genre. Di 2017 baru ada inisiasi duta genre. Itu untuk Kabupaten Wonosobo ya, tapi untuk nasional untuk Indonesia ada sampai 15 tahun udah ya. Iya, sudah sampai 15 tahun ada. Berarti emang isu remaja itu harus benar-benar diperhatikan gitu ya? Betul. Oke. Ini udah masuk kan barusan di apresiasi pemilihan duta genre Kabupaten Wonosobo. Sekarang kita lanjut ke yang tingkat lebih tinggi lagi ya di apa tuh ya? Di adu genjat. Apa sih itu adu genjat? Boleh dijelaskan siapa nih? Diva?
Oke, Haza ya. Setelah Adu nama genjar. ya. Mungkin barangkali teman-teman masih asing ya. Adu genjar itu adalah apresiasi Duta Genre Jawa Tengah 2025 untuk saat ini. Ini adalah apresiasi dari sebenarnya ini untuk pemilihan lagi di Duta Genre di tingkat provinsi. Oke. Jadi ini tingkatnya udah tingkat provinsi, di mana yang jadi finalisnya adalah Duta Genre masing-masing kabupaten kota. Jadi adu lagi di provinsi. Sebenarnya nggak cuma sampai provinsi, sampai nasional pun ada. Oh. Namanya Adu Jaknas. Adu Jaknas. Ya. Itu workshop udah pernah belum sih? Aduja kita tuh udah pernah ada jambore ya, Iya. sama udah pernah jambore juga, tapi konsepnya beda. Oh, konsepnya beda sama pemilihan gitu. Iya, beda. Kita nggak digabungin. Oke, nanti kita bakal lanjut lagi ya pesan Inspira di Adu Genjat ini barusan udah di-spill dikit sama Deva. Kira-kira Faza. ya, Faza ya. Lupa aku ya, Faza Nugroho ya, sebagai Ketua Umum Forum Genre Kabupaten Wonosobo ya. Yang mau kira-kira Adu Genjat tuh ngapain aja atau kegiatan ini ngapain aja, boleh banget di 0823 2383 996. Sekarang kita bakal tahu lebih dalam lagi tentang Adu Genjat, mulai dari kapan dan di mana Adu Genjat bisa berada. Oke, untuk kapan dan di mananya sebenarnya kita belum dapat edaran resmi dari pusat ya. Oke. Karena memang belum jelas, masih ada pertimbangan yang lain. Tapi sementara ini yang udah masuk tuh kalau nggak di minggu ketiga, di minggu keempat bulan Juli ini. Juli, berarti ini tinggal 2 mingguan. Betul, kalau misal di minggu ketiga 2 minggu lagi, kalau di minggu keempat berarti 3 minggu lagi. Kalau tempatnya tuh biasanya tuh di Semarang, tapi kalau tahun ini kita nggak tahu di mana, kita manut sama pusat aja Pusat di aja. mana. Oke, berarti kalau perwakilan dari Wonosobo ini Andro berarti. Betul. Iya. Oke, Andro boleh ditanya nggak sih persiapan untuk maju ke Jateng itu ngapain aja ya? Persiapannya mesti banyak banget ya teman-teman. Nah itu dari mentoring, latihan banyak banget. Terus banyak banget kayak ada menyelesaikan challenge-nya yang nggak banyak kok, cuma mepet aja. Mepet aja ya. Nggak banyak tapi mepet. Nah itu challenge dari Jateng. Terus juga ada persiapan minat bakat. Terus juga ada persiapan buat baju, buat nanti praktek penyuluhan dan sebagainya. Itu yang perlu dipersiapkan. Itu setiap kabupaten kota beda-beda. Iya beda-beda dong. Oke, jadi ada keunikan dari kabupaten kota masing-masing. Gitu. Kalau Andro sendiri menanggapi hal tersebut gimana nih? Apakah terbebani atau enjoy atau oke, aku jalanin, siapa tahu menang gitu. Atau gimana tuh? Kalau dibilang enjoy harus tetap diilhami setiap langkahnya ya. Oke. Setiap langkahnya. Setiap langkahnya harus diilhami, harus diniati, terus juga yang penting berusaha. Kalau misalnya terbebani atau enggak, pasti bukan terbebani sih, tapi ada yang terhambat itu pasti harus ada yang dikorbankan apapun itulah. Yang penting kita diniati juga awalnya. Dan Andro ini masih seorang pelajar ya. Masih seorang pelajar, untung belum kelas 12 ya, belum mempersiapkan untuk kuliah. Oke. Gitu. Jadi masih ada spare waktu buat persiapan Adu Genjat. Iya, Oke. betul. Kalau Faza memberikan suatu gambaran untuk Adu Genjat buat adik Andromeda ini apa hal yang besar yang perlu dipersiapkan? Sebenarnya tuh selama kita ngurus mentoring udah cerita banyak tentang Adu Genjat ini ya. Aku udah ceritain dari awal aku berangkat dulu sampai aku pulang tuh aku udah cerita semuanya. Sampai ada hambatan-hambatan kecil pun aku udah ceritain kayaknya. Tapi yang paling jelas adalah emang harus enjoy di sana, karena biar gimana pun di sana kita nggak membawa nama diri sendiri, tapi membawa nama Wonosobo. Di mana itu banyak kan, ada nama mentor, nama dinas, nama forum itu dibawa semua sama mereka berdua. Nah, aku sih memberi pesan aja supaya enjoy ya di sana, karena di sana tuh benar-benar kita nggak bikin tertekan pun udah tertekan sendiri, ya kan? Karena ya pressure gitu ya. Pressure karena mungkin saingan-saingannya, karena mungkin menaruh ekspektasi dari orang-orang, Betul. atau karena mereka juga kurang istirahat, karena benar-benar di sana tuh padat banget jadwalnya. Jadi untuk istirahat tuh bisa dibilang cukup, cuman tuh kalau misalnya kita nggak menggunakan dengan baik bakal terasa kurang. Makanya kadang itu yang buat kita nggak enjoy. Jadi ya usahakan kita untuk stay on point tapi juga tetap stay enjoy. Oke, dan Faza sudah membuktikan bisa masuk top 6 ya. Top Top 10. 10. Oke, top 10 dari Adu Genjat tahun 2023. 4. Jadi udah melalui step by step sampai Jateng. Jadi kalau misalnya mentorin Andre ya easy peasy gitu ya. Oke.
Ya, selanjutnya. Oke, selanjutnya kontribusi apa saja yang sudah dilakukan untuk persiapan ke Jateng? Kemarin kalau kontribusi apa yang sudah dilakukan pasti kita ikut dari challenge dulu ya. Tapi kalau misalnya sebelum challenge kan ya udah banyak lah ya, gendang, genre tandang, kemana-mana gitu ya. Tapi kalau buat persiapan ke Jateng, kemarin itu yang paling berkesan adalah pas genre inklusi, di mana suruh mengedukasi dua kelompok yang termarginalkan. Contohnya itu teman-teman LGBT, teman-teman dari SLB, lansia gitu, kelompok termarginalkan. Aku sendiri milih di SLB sama lansia. SLB-nya di mana? Di Kalikajar sih itu. Berarti Itu yang mungkin itu apa tadi labelnya? Genre inklusi. Genre inklusi. Betul. Itu harus benar-benar mengedukasi orang yang Iya. ya. Betul. Sebenarnya kita tuh nggak cuma edukasi sih, Bi. Kalau misal dari kita lihat dari awal ya, dari awal dia menjabat, udah banyak banget program yang kita lakukan. Terus juga kita udah masuk ke beberapa program kerja forum genre, mereka juga terlibat, terutama di pencegahan anemia. Terus kita juga pernah di sekolah-sekolah juga, kita masuk ke sekolah-sekolah, pondok pesantren juga kita pernah masuk ke sana. Terus yang baru-baru ini kita baru saja selesai mendampingi balita stunting di daerahnya masing-masing. Antar kebetulan pembina di Kelurahan Kejajar. Dan ya itu cukup berkesan juga buat Andrew dan buat kami Forum Genre Wonosobo, karena kapan lagi kita bisa terjun langsung untuk mendampingi balita yang stunting. Terus juga kita ngapain lagi bro? Itu nggak sebentar ya, Itu nggak sebentar, itu satu bulan full kita mendampingi balita yang stunting gitu. Jadi cukup banyak sebenarnya kalau dibicarakan semuanya ya, ini nggak cukup sejam. Jadi langsung aja ke Instagramnya Genre Wonosobo. Betul. Kalian bisa cek deh bagaimana banyaknya kegiatan, banyaknya dampak yang diberikan oleh Duta Genre dan Forum Genre ini. Dan buat teman-teman yang mau gabung silakan banget gabung ya, karena kapan lagi punya manfaat sebegitu banyaknya, kapan lagi kalian bisa mengedukasi, kapan lagi kalian bisa terjun langsung ke orang-orang yang mungkin terkena ya, atau mengalami gangguan yang bisa dibilang remaja saat ini banyak banget gangguannya gitu. Iya, Akhirnya dari forum gitu ini mengatasi bisa sampai ke situ. Dan terakhir nih, persiapan paling berat ke adu genjat itu apa? Selain tadi mentoring, persiapan challenge dan lain sebagainya, itu apa paling berat tuh? Bagi berat. tahun 2024 dan 2025 nih. Dari berapa dulu lah ini ada pengalamannya. Dari aku ya. Nah, Aku menyampaikan dari dua sisi ya. Aku Oke. menyampaikan dari ketika aku dulu masuk ke Jawa Tengah, dan aku menyampaikan ketika aku sekarang mengurus anak-anak ini. oke, anak-anaknya Anak-anak ini ya. Jadi dulu karena aku dulu kelas 12 kan, Bi. Jadi you know Yes. pasti banyak guncangannya kelas 12 tuh. Nah, waktu itu tuh aku berusaha enjoy ya buat mentoring, buat training, buat kelas-kelas, tapi pasti ada aja hal yang betul tertekan, terutama Betul. adalah masuk perguruan tinggi. Dimana Ah, kebetulan karena orang tua juga nggak merestui, jadi aku juga nggak bisa gimana, tapi pasti ada rasa penyesalan juga. Terus kalau misalkan persiapan terberat tuh lebih ke itu sih, mungkin di manajemen waktu. Overall kalau misalkan aku bilang ada kelas public speaking, kelas catwalk, kelas tari, kelas apa tuh aku udah bisa melibas semuanya. Cuma di bagian manajemen waktu tuh menjadi hal yang cukup tantangan buat aku sendiri. Kalau misalkan sekarang aku mendampingi mereka, lebih ke ini sih, tantangan terberatnya adalah ketika mereka punya kegiatan yang memang tidak bisa ditinggalkan dan bersamaan dengan tugas. Itu tuh yang bikin aku sebagai mentor, juga sebagai pengurus tuh kadang agak gemes juga. Tapi biar gimana pun kita juga punya kehidupan masing-masing kan, kita nggak bisa juga untuk mengatur semuanya. Itu sih yang kadang bikin kita bingung untuk membalancekan antara jadwal mereka, jadwal kita sama jadwal orang lain gitu. jadi menstabilkan lah ya, Menstabilkan. Tapi menurutku semuanya tuh udah ada jalannya kok. Mentoring sama pemateri ini udah ada, sama kelas ini udah ada, training ini udah ada, semuanya udah ada semua. Ya, karena memang waktu cuma 24 jam per hari. Betul. Kita kalau bisa request 30 jam per hari juga bahaya tapi. Aduh. Oke, kali Andrew sendiri nih sebagai orang yang dimentoringin sama Faza, gimana? Aku gak jauh beda ya. Pasti yang pertama itu yang bukan sangat terbebani, tapi yang sangat terasa agak berat nih, yang lumayan berat buat aku tuh di pengelolaan waktu itu tadi, karena aku juga nggak bisa
memperkirakan apa yang tiba-tiba misalnya kita sudah konteks sekolah A nih buat kita implementasi sekolah A, tiba-tiba sekolah A-nya, waduh mas gini ya, sedangkan di hari-hari lain kita udah nggak bisa, kita udah ada jadwal lain, mungkin aku menyelesaikan tugas atau apapun itulah. Nah itu yang kadang ini gimana ya, tapi akhir-akhirnya juga kita cari yang lain, kita putar otak, akhirnya kita menemukan jalan lain. Itu sih yang bisa dibilang yang terberat buat aku tuh, tantangan-tantangan yang tiba-tiba ada. Oke. Jadi tanpa kita tahu tiba-tiba ada gitu. Iya, Tanpa ada ya. Nggak ada kasih apa-apa dulu. Oke. Ada lagi nih Andrew? Itu yang kedua, ketika sudah mulai dilepas sama mentor. Contohnya Itu ketika sudah mulai dilepas sama mentor, ketika sudah kita pakai contoh yang tadi, mungkin biasanya itu yang menghubungi ke sekolah itu mentor atau orang forum, itu mulai kamu dulu deh coba latihan. Nah itu mulai berat tuh. Betul. Terus juga mulai menghubungi ke itulah dinas gitu ya. Iya, kalau nggak cuma ke dinas sih, kalau lebih pusingnya tuh mungkin ke orang-orang desa, orang-orang kelurahan. Itu tuh lumayan susah tuh kalau mau ke situ. Karena hilang ya. Iya. Ya, itulah. Sebenarnya bukan karena alasan sih buat teman-teman semua. Kami juga pengen teman-teman duta tuh keluar dari genre, nantinya bisa menjadi orang yang mandiri juga. Kan mereka katanya pengen punya relasi kan, itu menjadi salah satu cara mereka punya relasi juga. Gitu. Biar nggak cuma dihubungin. Betul. Nggak cuma ikut orang. Ya, nggak cuma pelaksanaan teknisnya aja, tapi juga perencanaan juga mereka harus ikut. Jadi tahu alurnya gitu ya, kalau ketika besok si Andrew ini jadi mentornya pun sudah tahu arahnya kemana gitu. Waduh, ternyata nggak berat, cuman agak rumit dikit. Dari mulai persiapan sampai sekarang mau menjelang purna, itu banyak banget jalan yang berliku, yang curam tuh bisa dilewati, dan buat akhirnya itu di tangan yang kuasa ya. Tapi kita udah berjuang semaksimal mungkin, all out lah ya ibaratnya, untuk menjadi seorang duta, menjadi seorang leader di forum maupun di perdutaan itu. Nah, aku mau tanya nih seputar ini nggak tentang adu genjat, tapi nggak tentang adu gen ya, tapi tentang perasaan kalian sendiri nih. Bukan seorang duta, bukan seorang leader, bukan seorang yang ada di genre nih. Pandangan kalian tentang genre, tapi kalian bukan di dalam genre itu apa? Oh, genre dari orang lain. Oke, Andrew dulu kali ya. Dari aku dulu. Aku jujur sempat bertanya-tanya banget nih ke diriku sendiri. Aku juga sempat nanyain ke Mas Faza. Aku juga sempat nanyain ke Kak Fadlan, Mas Fadlan yang jadi juara 1 tahun 2024 Jateng ya, Jawa Tengah. Itu adalah apakah genre ini benar-benar relevan ke remaja? Gitu. Karena aku merasa sebagai duta genre, kalau misalnya audiensnya tuh nggak into ke genre, nggak concern ke genre, nggak pernah lihat genre itu apa, aku tidak bakal merasa duta genre adalah representasi dari aku. Oke. Itu yang aku pertanyakan. Dan disitulah aku, ketika aku menjadi duta genre, aku pengen nih orang-orang yang nggak tahu genre, orang-orang yang baru tahu genre itu merasa ketika lihat aku, oh iya, dia bener-bener sosok aku, tapi dia jadi duta aja gitu. Bener-bener relevan buat remaja, bener-bener oh iya, dia itu emang remaja, nggak sosok duta yang harus begini begitu. Itu sih yang pandanganku ke seorang duta. Ke seorang duta maupun ke genre gitu. Jadi jangan membedakan derajat apa ya namanya, suatu privilege lah ya. Kita tetap sama sebagai seorang remaja, mengedukasi, memberikan dampak gitu. Kalau dari Faza sendiri, oke. Agak susah jujur ketika aku akan menjadi POV orang lain, karena aku bukan orang lain ya. Tapi aku akan mencoba untuk menjadi POV orang lain ya. Ketika aku melihat genre dari sudut pandang remaja yang biasa aja, aku punya 2 sudut pandang dari dua POV. Yang pertama remaja yang memang melihat bahwa wah genre itu keren, aku pengen jadi kayak mereka. Itu ada yang seperti itu. Tapi yang kedua ada yang genre itu apa sih? Nggak peduli, aku nggak berguna juga buat hidupku. Itulah pandangan orang-orang. Jadi selama ini kita jauh-jauh ke seluruh penjuru Wonosobo ya, asumsikan lah. Tapi masih ada loh orang-orang yang berpikiran bahwa genre itu mereka ya udah nggak ngapa-ngapain.
ngapa-ngapain, atau mereka nggak berkontribusi apa-apa, atau mereka malah dulu nggak peduli sama genre. Padahal ketika mereka mau join aja di genre, mau ikut dalam perpanjangan tangannya kita sebagai Bika Remaja ataupun duta genre desa, mereka tahu banyak manfaat loh sebenarnya. At least mereka jadi leadernya di kelompok mereka untuk menghilangkan permasalahan remaja. Sekecil misalkan seks bebas, narkoba. Sekecil gini, Abi misalkan, Abi nggak tahu genre nih, tapi kenal sama aku. Abi akhirnya tahu apa itu nafsa, apa itu rokok, vape gitu-gitu kan. Akhirnya Abi jadi leader sendiri nih buat kelompoknya Abi supaya tahu dampaknya. Dari situ sih menurutku, karena jujur kita genre juga nggak bisa ke semua penjuru Wonosobo dalam satu waktu, karena kita juga orangnya terbatas, waktunya juga terbatas. Jadi kita perlu perpanjangan tangan. Itu tadi lah, makanya teman-teman yang punya mindset bahwa genre itu nggak penting ataupun nggak merubah hidup teman-teman, silahkan mungkin bisa lihat dari off yang lain ya supaya tahu manfaatnya gitu. Bahkan aku pun kagum juga sama teman-teman di masing-masing kelurahan atau desa yang udah mereka bergerak sendiri, mau memajukan desanya sendiri melalui Bika Remaja. Itu tuh oke banget. Jadi jangan lupa juga jadi remaja yang bergerak bersama dan juga berkontribusi bermanfaat untuk masyarakat. Bergerak bersama, bermanfaat ya untuk masyarakat. Gitu ya personal inspira. Ternyata ini tuh salah satu pertanyaan yang aku selalu tanyakan kepada diri aku tentang Mas Faza dan juga Andrew. Kenapa mereka tuh selalu pengen jadi duta genre ya? Padahal aku sendiri kan kayak enggak, tapi apakah mereka juga tahu nih POV dari orang lain? Makanya aku tanya hal ini dan ternyata jawabannya ya sesuai dengan dugaanku. Karena memang POV orang lain terhadap duta genre ya memang hanya sekedar titel ya. Tapi ternyata enggak personal inspira. Ternyata duta genre itu ya manusia biasa seperti kita, manusia biasa seperti kita, dan bedanya kita dengan mereka, kalau kita hanya tahu dan diam, tapi mereka tahu dan melaksanakan dan bermanfaat bagi orang lain. Gitu. Semoga ya. Semoga. Dan akhirnya aku sekarang POV sebagai orang yang bukan duta genre, jadi tahu apa yang disampaikan tadi Faza, bahwasanya kalau memang aku nggak duta genre, nggak forum genre, tapi setidaknya aku punya jiwanya, gitu, untuk mengedukasi, untuk memberi buat kelompokku, gitu ya personal inspira. Itu hal yang harus kita ambil buat topik hari ini, gitu. Dan buat penutup nih ya, oke, di hari ini mungkin ada closing statement dari Andrew dulu. Oke, kalau dari aku sudah sering sekali menyampaikan di mana-mana, di sosialisasi mana-mana bahwa semua isu remaja apapun itu tadi terlihat KRRK, seks bebas, HIV, AIDS, nafza, pernikahan dini dan sebagainya, itu selalu dilandasi dengan kesadaran yang minim pastinya kalau misalnya sampai berbuat seperti itu. Jadi kita sebagai remaja harus selalu tingkatkan kesadaran, karena semua orang punya masa depan yang harus ada dalam genggaman, tidak cuma di anak-anak. Itu kan emang ini ya. Aku gak sering dari ini sendiri ya. Apa lagi? Ini ya. Dari Faza Nugroho. Karena tadi Andrew udah menyampaikan closing statement, aku boleh motivasi aja. Boleh. Satu motivasi yang menurutku ini bermanfaat untuk hidupku ataupun nanti barangkali teman-teman menerapkannya. Hiduplah satu langkah di depan daripada orang di sekitarmu. Itu motivasi aku yang memang sampai sekarang aku bawa, sampai sekarang aku merasakannya. Aku dulu berpikir karena aku manusia biasa, remaja biasa, aku pengen selangkah daripada teman-temanku. Akhirnya aku masuk duta genre, menang. Sekarang aku juga jangan mau lagi cuman diem doang, tapi aku juga pengen selangkah lebih depan lagi biar daripada teman-teman di sekitar. Jadi itu motivasi dari aku. Siapa tahu teman-teman juga punya motivasi ini untuk kehidupan teman-teman dan semoga bermanfaat. Amin. Itu aku pakai di Biokul. Nama programnya Generasi Sigma. Atau tagline-nya "To Step Ahead" #generasi Sigma. Gitu. Sigma. Yes. Oke, jadi memang dua orang ini kali ini memotivasi kita ya, selalu memotivasi kita sebenarnya. Amin ya. Tapi ini memotivasi kita benar-benar buat sama komunitas hari ini gitu ya. Dan sebagai penutup jangan lupa follow Genre Wonosobo dan jangan lupa ikuti pemilihan rangkaian apresiasi pemilihan duta genre Wonosobo 2025. Ya betul. Oke, terima kasih Faza, terima kasih Andro. Ya, hati-hati di jalan. Terima kasih sudah mengedukasi kita semua. Kalian tuh udah jatuh suka sama game. Asik. Ya, oke, terima kasih. Kita lanjut lagi bareng aku dan Deva. Ada satu lagu Jatuh Suka.